Halo sahabat suara, selamat datang di suarabuku.id. Di episode ini, kita akan membahas sebuah buku berjudul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Perlu aku tegaskan sejak awal, ini bukan audiobook resmi, melainkan rangkuman interpretatif yang aku susun dengan bahasa sendiri agar lebih mudah dicerna dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Pernah nggak sih kamu merasa hidup ini melelahkan bukan karena pekerjaan atau uang, tapi karena pikiran orang lain? Karena komentar yang nggak pernah kita minta, karena ekspektasi yang rasanya selalu datang dari segala arah. Kita capek bukan karena kurang kuat, tapi karena terlalu sibuk berusaha menjadi versi diri yang bisa diterima semua orang. Jujur saja, hampir sejak kecil kita diajarkan satu hal yang kelihatannya baik, tapi diam-diam mengikat. Jadilah anak yang baik, jangan bikin malu, yang penting orang lain senang. Tanpa sadar, banyak dari kita tumbuh dengan satu ketakutan besar. Takut tidak disukai. Takut dibilang egois. Takut dianggap aneh. Takut mengecewakan. Dan di titik tertentu, hidup kita bukan lagi milik kita. Ia jadi proyek bersama. Orang tua, pasangan, atasan, lingkungan, bahkan standar sosial yang tidak pernah kita tanda tangani, tapi harus kita patuhi. Disinilah buku ini mulai menusuk pelan-pelan. Bukan dengan kalimat motivasi manis, tapi dengan pertanyaan yang tidak nyaman. Untuk siapa sebenarnya kamu hidup? Yang jarang kita sadari adalah banyak penderitaan kita bukan datang dari masalah hidup itu sendiri, tapi dari cara kita memaknainya. Kita sering berkata, "Aku begini karena masa laluku. Aku begini karena orang tuaku. Aku begini karena lingkunganku." Seolah-olah hidup kita adalah hasil vonis yang sudah final. Padahal, sudut pandang yang ditawarkan di sini justru membalik itu semua. Bukan masa lalu yang mengikat kita, bukan trauma yang mengendalikan kita, tapi tujuan yang sedang atau tanpa sadar kita kejar hari ini. Ini realita yang sering diabaikan. Kita bukan hidup berdasarkan sebab, tapi tujuan. Bukan karena dulu kita gagal, lalu hari ini kita takut. Tapi karena hari ini kita memilih takut, maka kita terus menarik cerita masa lalu sebagai pembenaran. Contohnya sederhana. Di dunia kerja ada orang yang terus menunda naik level. Padahal pintar, mampu, dan punya kesempatan. Kalau ditanya, jawabannya sering terdengar logis. Aku kurang percaya diri. Aku pernah gagal. Aku takut salah. Tapi jujur saja, kegagalan masa lalu tidak punya kaki untuk mengejar kita. Yang membuat kita diam adalah manfaat tersembunyi dari tetap berada di posisi sekarang. Tidak dituntut terlalu tinggi, tidak terlalu disorot, tidak perlu menanggung resiko besar. Ketidakberanian seringkali terasa aman. Dan ini berlaku bukan cuma soal karir. Dalam relasi, berapa banyak orang bertahan di hubungan yang tidak sehat karena takut sendirian. Dalam keuangan, berapa banyak orang tidak berani mengubah pola hidup karena takut dianggap berubah. Dalam hidup pribadi, berapa banyak mimpi dikubur karena takut komentar tetangga. Disinilah gagasan besar buku ini terasa menampar. Kita sering memilih ketidakbahagiaan, karena ketidakbahagiaan itu terasa lebih familiar. Bukan berarti kita menikmati penderitaan, tapi karena penderitaan yang kita kenal terasa lebih aman daripada kebahagiaan yang belum kita pahami. Salah satu sumber beban terbesar dalam hidup manusia adalah hubungan interpersonal. Bukan uang, bukan pekerjaan, tapi hubungan. Kita terluka oleh kata-kata orang, tersinggung oleh sikap mereka, merasa diremehkan, dibandingkan, atau diabaikan. Dan anehnya, semakin kita ingin diakui, semakin kita terikat.
Semakin kita mengejar pujian, semakin hidup kita dikendalikan reaksi orang lain. Disinilah muncul satu gagasan yang terdengar ekstrim, tapi sangat membebaskan. Pisahkan tugasmu dan tugas orang lain. Artinya sederhana, tapi dampaknya besar. Pendapat orang lain tentangmu adalah tugas mereka. Pilihan hidupmu adalah tugasmu. Ketika kamu bekerja dengan jujur dan maksimal, tugasmu selesai di situ. Apakah atasanmu puas atau tidak, itu wilayah mereka. Ketika kamu berbicara dengan niat baik, tugasmu selesai di situ. Apakah orang lain tersinggung atau salah paham, itu bukan sepenuhnya tanggung jawabmu. Disinilah banyak orang salah langkah. Kita terlalu sering mengambil alih tugas orang lain, lalu lelah sendiri. Kita ingin semua orang setuju, semua orang nyaman, semua orang senang. Padahal, hidup seperti itu mustahil. Selalu ada orang yang tidak setuju. Selalu ada yang kecewa. Selalu ada yang tidak suka. Dan itu bukan kegagalan. Itu tanda bahwa kamu hidup sebagai dirimu sendiri. Keberanian terbesar bukanlah melawan dunia, tapi berani menerima bahwa tidak semua orang akan menyukaimu, dan itu tidak apa-apa. Banyak orang mengira kebebasan berarti hidup tanpa aturan. Padahal kebebasan sejati adalah hidup tanpa dikendalikan oleh hasrat untuk diakui. Saat kamu tidak lagi hidup demi tepuk tangan, kamu mulai bergerak lebih jujur, lebih tenang, lebih sadar. Bekerja bukan lagi demi pembuktian, tapi kontribusi. Belajar bukan lagi demi gengsi, tapi pertumbuhan. Hidup bukan lagi kompetisi, tapi perjalanan. Yang menarik, kebahagiaan dalam pandangan ini bukan sesuatu yang harus dikejar mati-matian. Ia muncul ketika kita berhenti berperang dengan diri sendiri. Bukan, aku harus jadi spesial, tapi aku cukup berarti dengan apa yang aku lakukan hari ini. Ini bukan ajakan untuk pasrah atau malas, justru sebaliknya. Ini ajakan untuk bertanggung jawab penuh atas hidup sendiri. Bukan menyalahkan masa lalu, bukan menggantungkan diri pada pengakuan, tapi hadir sepenuhnya di sini, saat ini. Karena hidup tidak pernah menunggu versi sempurna dari diri kita. Ia hanya menunggu kita mau melangkah. Mungkin pelan, mungkin masih takut, tapi tetap melangkah sebagai diri sendiri. Dan pada akhirnya, keberanian untuk tidak disukai bukan tentang menjadi keras atau cuek, tapi tentang menjadi jujur pada nilai hidup yang kita pilih. Tentang berani hidup tanpa topeng, tentang berani bahagia tanpa izin siapapun. Jika rangkuman ini terasa bermanfaat, kami sangat menganjurkan kamu untuk membeli dan membaca buku aslinya. Karena di sanalah detail, kedalaman, dan suara asli sang penulis benar-benar hidup. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan sampai akhir. Di tengah hidup yang sibuk, perhatianmu itu berharga, dan kami menghargainya. Semoga rangkuman ini bukan hanya menemani, tapi juga membantu kamu berpikir lebih jernih dan melangkah lebih sadar. Sampai jumpa di audiobook berikutnya, hanya di suarabuku.id.